Halo lagi semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan membahas sebuah lagu dari buku Alfred Piano Course for Adult di halaman 94 dan 95. Kalau kalian punya bukunya boleh dibuka, tapi kalau kalian nggak punya nanti bisa lihat dari video. Melalui lagu Amazing Grace ini, kita akan mempelajari tanda-tanda lainnya selain not balok yang biasanya muncul di sebuah partitur piano. Kita akan mempelajari satu per satu lagu di buku ini di bagian belakang terutama. Yang pertama kita akan pelajari Amazing Grace, kemudian nanti berikutnya ada Over the Rainbow dan seterusnya. Jadi setiap lagu belum tentu menggunakan tanda-tanda yang sama, tapi biasanya tanda-tanda tambahan itu akan berulang terus. Jadi misalnya kalau Anda menemukan tanda slur di sini, mungkin di lagu lain Anda juga akan menemukan tanda slur. Ya, jadi kita akan mempelajarinya case by case melalui setiap partitur lagu. Yuk kita mulai dengan Amazing Grace. Di sebuah partitur not balok musik tentunya tidak hanya ada not balok saja, juga ada tanda-tanda lainnya. Seperti bisa kita lihat di Amazing Grace ini ada tanda P, kemudian legato with feeling, kemudian ada tanda pedal dan seterusnya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ada 5 elemen yang akan perlu kita bahas. Pertama adalah articulation. Articulation ini adalah bagaimana kita memainkan lagu tersebut. Apakah disambung, legato, atau dipisah-pisah, staccato. Kemudian kita juga akan membahas mengenai dynamic. Dynamic itu sehubungan dengan mainnya keras, lembut, atau medium, atau pelan-pelan menjadi keras atau lembut. Yang ketiga adalah pedal. Apakah menggunakan pedal kiri, una corda, atau pedal kanan, sustain pedal. Kemudian ada hubungan dengan tempo, adalah cepat, lambat, atau medium, cepat. Tempo kadang-kadang juga menjelaskan karakter yang diinginkan untuk bagian itu. Misalnya, karakter bisa dideskripsikan sebagai lively, sad, happy, majestic. Ya, kita akan melihat mulai dari articulation terlebih dahulu di video ini, kemudian part berikutnya kita akan melihat bagian-bagian yang lain. Untuk articulation itu sebenarnya cukup sederhana, jadi hanya ada 2 macam articulation yang umum, yaitu legato dan staccato. Tentunya nanti masih ada tanda-tanda lainnya selain hanya legato atau staccato. Tetapi untuk umumnya di partitur piano hanya akan muncul tanda legato atau staccato. Nah, legato itu menggunakan yang namanya slur biasanya, jadi dalam bentuk lengkungan seperti ini. Contohnya bila kita memainkan sebuah lagu dalam legato, kita akan mainnya sambung menyambung. Tapi kalau kita mainnya dengan staccato, maka kita akan mainnya terpisah-pisah. Contohnya adalah seperti itu. Nah, kita akan lihat kembali ke buku Alfred ini, lagu Amazing Grace. Apa sih articulation yang ada di lagu ini? Oke, kalau kita lihat di bagian awal, di sini sudah dituliskan oleh komposernya bahwa dia mau lagu ini dimainkan dengan legato. Ya, kalau dia sudah bilang legato dan tidak ada perubahan selama lagu-lagu itu dimainkan, maka ya dia terus-menerus dimainkan dengan legato, sambung menyambung sampai dengan akhir. Kecuali nanti kalau misalnya di tengah-tengah ada tanda staccato, begitu. Ya. Tapi untuk lagu ini kebetulan contohnya adalah legato. Kemudian kalian lihat bagian sini. Di bagian sini ada tanda yang menyerupai slur tadi yang kita bahas.
Tetapi kalau kalian lihat di sini, notnya adalah G ke B, G dan B, kemudian G ini pergi ke G dan B pergi ke B, sehingga G ke G itu not yang sama, B ke B itu not yang sama. Maka tanda ini bukanlah tanda slur. Ini disebut sebagai tanda tie, T-I-E, tie. Not yang dikenai tie dimainkan sesuai dengan nilai ketukannya, kemudian ditambah nilai ketukan dari not yang berikutnya yang kena tie ini juga. Ya, jadi dalam lagu ini nilainya adalah 3/4 totalnya, ditambah dengan ini minim atau half note, nilainya adalah 2/4, sehingga totalnya kalian akan memencet sepanjang 5 ketukan atau 5/4 seperti itu pengecualian tanda ya. Jadi kalau notnya pergi ke not lain yang sama, G ke G, B ke B, maka dia adalah tie. Tapi kalau dia pergi ke not yang berbeda, maka dia adalah slur. Dan slur itu adalah fungsinya sebagai memainkan legato, articulation. Oke, di video berikutnya kita akan melihat ke tanda dynamic marking berikutnya.